Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Yang pertama kepada Ibu Wan Suhaila selaku Ibu bagian kurikulum di TK Negeri Pembina 3, sekaligus hari ini mewakili Kepala Sekolah kita Ibu Martianis yang hari ini ada tugas di luar ya Ibu ya. Terima kasih kepada Ibu Wan Suhaila sudah hadir di acara kami ini. Selanjutnya kami kenalkan Bunda Rosmah SPD. Nah, Bunda Rosmah ini adalah guru penggerak angkatan 4 di TK Negeri Pembina 3, sekaligus Bunda Ia juga guru penggerak angkatan 4 ya. Assalamualaikum Bunda Rosmah. Ya, sehat Bunda? Alhamdulillah. Setelah itu yang kami hormati juga Ibu Astri yang kita membantu Bunda di sini ya. Oke, selanjutnya juga saya hormati ibu-ibu guru yang sudah hadir pada hari ini. Apa kabar Ibu semuanya? Alhamdulillah, terima kasih ya sudah hadir di acara berbagi budaya positif kegiatan Ibu Surati SPD ini JGP Angkatan 9 ya, Kota Pekanbaru. Oke, selawat berikan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita masuk ya di topik berbagi hari ini yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada anak agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini dia ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita laksanakan di sekolah seperti kita di taman anak-anak ini apa aja ya Bunda? Oh, banyak sekali. Mungkin di awal pada saat dia masuk kelas itu bagaimana? Ya, cara berbarisnya bagaimana? Sampai membuka sepatu itu juga kebiasaan. Apakah dia meletakkan sepatu itu di rak sepatu atau diserakan saja? Nah, ya itu harus kita perhatikan. Sudah itu sampai di kelas, budaya positifnya bagaimana sikap dia pada saat berdoa. Nah, itu juga kita lihat. Tetap kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak, kita berikan pengarahan dan nasihat kepada anak-anak bagaimana cara berdoa yang baik itu ya. Nah, harus kita ingat bahwa pembelajaran budaya positif ini kita mengutamakan yaitu anak, berpihak pada anak. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak diri kita sendiri ya Bunda. Sebagai guru, oh anak Bunda harus gini ya, oh harus konsep ya, sementara kita tidak tahu apa yang ada di hati anak. Jadi yuk kita tanyakan kembali ke anak apa maunya, tapi tetap kita tuntun ya, jangan sampai salah jalan gitu ya Bunda. Iya ya. Oke, model iya. Setelah itu kalau anak melaksanakan keinginannya kita tuntun ya, anak harus bertanggung jawab juga dengan apa yang dia lakukan ya. Oh dia, Bunda saya maunya seperti ini loh Bunda. Oh boleh silakan, tetapi harus bertanggung jawab. Bunda saya mau bermain ini ya Bunda, membawa Lego ke tengah ini ya Bunda. Boleh silakan, tetapi harus bagaimana? Apa tanggung jawabnya? Merapikan kembali, yuk kembalikan lagi ke tempatnya kalau sesudah bermain. Oke, itu budaya positif. Oke, next Bunda Astri. Nah, konsep budaya positif. Konsepnya ini ada 6 ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Apa ya itu ya? Kalau hanya secara sekilas ada yang paham, ada yang tidak pasti ya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Nah, pembelajaran berparadigma baru.
Nah ini dia. Jadi pembelajaran ini harus berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 poin yang harus kita kejar di sini, ya. Yang pertama yaitu mohon maaf saya lupa mata jadi nggak begitu nampak. Yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, nih. Jadi anak didik kita tetap kita tuntun ke arah yang baik, ke arah yang benar. Bagaimana anak itu menjadi anak yang beriman dan bertakwa, berperilaku yang baik, nah, berkarakter, beretika. Jadi kalau kita pintar, ilmunya tinggi, Bunda ya, kalau karakternya kurang bagaimana? Juga tidak beres ya. Jadi tetap karakter, sikap perilaku itu yang diutamakan pertama kali. Karena zaman sekarang kita ketahui anak-anak SD, SMP, SMA itu sangat kritis untuk etika baiknya. Mengapa? Dari awal mungkin fondasinya tidak kuat ya tentang karakternya. Coba kita lihat, kita bisa lihat di YouTube ataupun di media sosial lainnya, itu banyak anak-anak SD, SMP itu luar biasa. Memang tidak ada karakternya dengan teman sejawatnya, dengan guru. Ada yang melawan guru. Kalau zaman kita dulu sekolah bagaimana? Kalau yang guru kita kalau bisa menghindar ya benar. Beliau kalau pas kita berpapasan kebetulan ya betul-betul kita menghormati. Tapi anak sekarang kita jarang melihat seperti itu. Kenapa? Karena fondasi awalnya itu sudah lemah, ya. Jadi melewati pembelajaran profil Pancasila, mudah-mudahan anak-anak kita ke depannya bisa mempunyai karakter yang baik, ya, berperilaku yang baik. Oke, selanjutnya di sini ada berkebinekaan global ya Bunda. Nah, dalam pembelajaran kita di sekolah itu kita mempunyai anak-anak murid yang luar biasa banyak ya. Mungkin dari suku-suku budaya yang berbeda-beda. Mungkin suku daerah ada yang Jawa, ada yang Batak, ada yang Minang dan segala-galanya. Ada Chinese juga masuk di sekolah kita ya. Jadi dengan bermacam-macam budaya yang ada di sekolah kita, anak muridnya yang datang itu kita harus pandai, berguru harus pandai menghadapinya. Kita memberikan pembelajaran kepada anak bahwanya kita harus saling menghormati, saling menghargai dengan teman-teman ya yang beda agama, beda budaya. Nah, itu yang harus kita ingat. Oke? Selanjutnya ada lagi gotong royong. Nah, ini yang sangat-sangat penting. Dimanapun kita berada, baik itu untuk anak-anak ataupun guru, ya, gotong royong, kolaborasi itu sangat diperlukan. Kalau kita kerja sendiri nggak akan pernah berhasil. Sehebat apapun, oh mungkin Bundanya hebat kali, dia ilmunya udah tinggi, tapi kalau kerja sendiri nggak akan pernah berhasil, ya Bunda ya. Tetap harus berkolaborasi, bergotong royong. Nah itu juga ilmu itu harus kita sampaikan kepada anak-anak, ya. Bagaimana kita harus bergotong royong dengan teman-teman. Selanjutnya di sini ada kreatif. Nah, kreatif ini juga harus kita ajarkan kepada anak. Bagaimana ya, contoh kecilnya ya, bagaimana ya kertas yang Bunda punya ini nanti akhirnya menjadi suatu benda, menjadi suatu bentuk. Yuk kita berikan aja kertas ini kepada anak. Bunda, saya mau buat kupu-kupu Bunda dari kertas ini, atau saya mau buat kapal Bunda, silakan. Itu kreativitas anak. Makanya harus kita pancing terus ya kreativitas anak, walaupun bidangnya macam-macam, bukan hanya untuk kreativitas di motorik halus saja, tidak ya. Boleh mungkin di seninya, di impaknya, ya, di kognitifnya, itu tetap kita berikan ya. Selanjutnya ada lagi di situ mandiri. Nah, kita juga mengajarkan kepada anak-anak untuk mandiri, ya, mandi sendiri, ya, kalau di rumah ya. Oke, mandiri di sekolah mungkin anaknya bisa membuka dan memasang sepatu sendiri, ya, mandiri anaknya supaya bisa merapikan tempat makannya, itu juga mandiri. Mandiri mungkin dia mau pergi ke kamar mandi, membuang air kecil, ya, bisa kita ajarkan supaya anak-anak bisa mandiri ya. Nah, selanjutnya bernalar kritis ya Bunda. Bernalar kritis
kritis ini, misalnya ini ada handphone ini, kita tunjukkan handphone ini. Ini apa ya anak Bunda? Oh, handphone Bunda. Dari sebuah handphone ini, mungkin kalau dibuat satu cerita, habis satu lembar dengan kalimat anak. Karena dia banyak berekspresi di sini dengan handphone ini, dia banyak mengutarakan, oh handphone itu gunanya untuk ini loh Bunda. Oh handphone itu punya mama saya warnanya ini Bunda. Oh banyak sekali. Sehingga kita bahkan menerima pendapat dari anak. Nah itulah ya pendapat yang sebenarnya dari anak-anak tidak dibuat-buat. Nah, oke ya Bunda, itu profil pelajar Pancasila. Oke, next. Nah, di sini ketidakpahaman tentang teori kontrol. Nah, di sini dikatakan, oke, kayaknya lanjut dulu Bun. Lanjut next. Nah, di sini yang paling jelas ya. Boleh Bunda beralih sedikit ke sini ya, biar nampak. Nah, realita kebutuhan kita sama, itu stimulus responnya. Sebenarnya teori kontrolnya apa? Realita kebutuhan kita itu berbeda. Nah, berbeda tidak bisa disamakan ya Bunda. Nah, itu tadi serupa tapi tak sama. Jadi anak-anak itu tidak bisa disamakan. Oh, Dini kamu begini ya, kamu harus sama dengan itu sama si Aji. Tidak bisa, karena kebutuhan anak itu masing-masing. Ya, oke. Banyak lagi ke bawah ini. Nah, semua orang melihat hal sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sekarang coba lihat Bunda di sini. Bunda Ia menganggap Bunda seperti apa? Oh, narasumber kata Bunda Ia. Kalau Bunda tanya pasti ke Siska, pasti akan beda deh pendapatnya. Tidak sama semua. Aduh, Bunda itu bosan. Saya ada sarannya. Saya juga ini bosan dengan itu hak mereka ya untuk berpendapat seperti itu karena berbeda-beda. Itu budaya ya, jadi tidak sama. Oke, selanjutnya perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu tadi. Ini yang paling penting ya. Oke, kita lewat lagi. Nah, mengapa ya? Anak Bunda kenapa nih mewarnai daunnya kok hitam? Itu kan pendapat kita. Salah nggak menurutnya? Menurut kita salah nggak? Salah. Padahal mereka tidak salah. Dia punya tujuan tertentu. Bunda, hitam itu dia bekas terbakar Bunda. Atau mungkin dia sudah kering Bunda kena matahari. Itu jawaban mereka. Jadi kita tidak bisa kita salahkan. Jadi kalau ada anak murid yang berkelahi, anak murid mungkin yang melakukan kesalahan, jangan langsung diket. Kamu nakal, kamu itu salah, jangan seperti itu. Kita cari dulu, ya latar belakangnya, sumbernya apa, tujuannya apa. Nah, baru kita paham. Oke Bu, kita lanjut Bu. Oke, next. Tunggu Bunda, seperti kayak ngantuk nih Bunda. Kita seberikin dulu deh, kalau gitu. Ikuti Bunda ya, apa yang Bunda ucapkan dibilang ya. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh bola bola bola, bola bola bola, boleh boleh boleh, boleh boleh boleh, disepak, oh disepak gol jawabnya, disepak, ditendang, oke, 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, 3 ditambah 1, 4 ditambah 1, 5. Kalau Bunda bilang 1, 2, 3, 4, 5 jawabnya gol ya. 1, 2, 3, 4, 5 gol. Oke, sudah dapat. Lama sekali. Mohon maaf ya, yang ini diambil waktunya. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini syarat utama menciptakan murid merdeka adalah harus ada disiplin yang kuat. Betul sekali. Disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman ataupun hukuman. Nah, ini dia ya. Jadi disiplin ini sangat-sangatlah penting kita terapkan ya di sekolah. Ya, kalau kita di TK tentu kita terapkan dengan anak-anak.
tapi dengan cara yang baik dan benar. Jangan disiplinnya seperti bapak tentara. Itu tidak cocok untuk diarahkan ke anak ya. Disiplin ini kalau bisa kita membuatnya memang kita terangkan dulu. Oh anak bunda, kalau masuk ke kelas sepatunya disusun rapi ya. Di awal kita jelaskan dulu ya bunda. Lama-lama disiplin itu akan dilaksanakan tanpa ada suruhan dari guru. Oh iya, dek sendiri kalau masuk ke kelas sepatunya harus dimasukin, dirapikan dulu nih. Nggak perlu disuruh-suruh dulu. Sama kita dengan bu guru gitu ya bunda ya. Jangan tunggu kepala sekolah dulu menjadi singa. Aduh, mana PPK-nya ini? Baru dikumpulin PPK-nya. Nah, itu disiplinnya harus diperbaiki ya. Jadi tanpa disuruh kita sudah mengerjakannya. Oke, lanjut next. Keyakinan kelas. Nah, ini juga sangat penting. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama-sama terlepas dari latar belakang suku bangsa, negara maupun agama. Oke, keyakinan kelas ini kita ambil contoh kecilnya itu di dalam kelas kita sendiri. Kalau dulu bahasanya itu peraturan kelas ataupun tata tertib kelas. Sekarang bahasa barunya keyakinan kelas, toh barangnya itu juga. Nah ya, jadi keyakinan kelas ini kita buat bersama dengan anak-anak. Dan jangan lupa keyakinan kelas ini berbahasa positif, tidak berbahasa negatif. Kalau dulu ya bunda, jangan membuang sampah sembarangan. Tapi bahasa keyakinan kelas yang terbaru, buanglah sampah di tempatnya. Nah, itu jadi sebahasanya. Apalagi contohnya ya? Jangan memotong barisan kawan pada saat mencuci tangan. Nah, itu misalnya ya. Nah, bagaimana bahasa keyakinan kelasnya yang positif? Antri ya. Jadi bahasanya kita bawa, biasakan dengan bahasa positif ya anak-anak ini ya. Jangan yang keras-keras karena dia akan terekam. Contohnya kita menghadapi anak-anak ya, baik anak sekolah atau anak pribadi ini bunda, anak kandung. Kadang-kala kita saking emosinya salah ngomong, yang salah namanya nakal kali. Betul nakal ya. Itu kalimat negatif yang dia langsung di pikirannya, oh saya anak nakal, akan terungkap dia jadi anak nakal. Nah, coba disebut, aduh soleh bunda, aduh anak cantik bunda yang baik, yang baik-baik aja lah. Walaupun mungkin di hatinya giginya bintang ini Allah, masya Allah, gitu ya. Tapi kita usahakan dengan kalimat yang baik ya, kalimat yang positif bagi anak. Oke, next benar. Pembentukan, oke lanjut aja nggak apa-apa. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan seluruh tindakan memiliki tujuan untuk terpenuhnya kebutuhan dasar manusia. Nah, itu dia. Ya, lalu apa-apa aja ya kebutuhan dasar manusia itu? Boleh next. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada apa-apa aja ya? Nah, yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya, jadi kita berusaha melakukan apapun itu yang bisa membuat kita bertahan hidup ya bunda. Tapi yang kita lakukan itu harus positif ya, harus yang baik, jangan salah jalan. Jadi mentang-mentang untuk mempertahankan hidup dia sudah salah jalan, tidak seperti itu ya. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang. Butuh kasih sayang ibu? Butuh banget. Ya sudah berkeluarga butuh kasih sayang dari suami, dari anak, dari orang tua. Oh, dari teman juga butuh kasih sayang. Nah, kalau ibu-ibu mungkin yang masih single, butuh kasih sayang dari siapa? Dari Orang tua. Yang senyum-senyum itu udah sangat persepsi. Udah senyum-senyum duluan ya. Iya, dari orang tua, dari teman, dari anak-anak didik kita jangan lupa. Dan mungkin yang terakhir dari bebeknya kali ya. Oke, itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau manusia normal sangat perlu kasih sayang, ya. Kalau dia nggak perlu kasih sayang itu saya nggak perlu kasih sayang semua sendiri, itu nggak normal, ya. Jadi bunda kalau ada yang berbunda itu normal, jangan takut. Nah, kita butuh itu semuanya. Nah, yang ketiga kita perlu kebebasan.
Bebas yang bagaimana? Bebas yang positif, bebas yang terkontrol, ya, bukan bebas yang sebebas-bebasnya. Sama dengan anak murid kita, kita beri pembelajaran dia bebas, dia mau ngapain, tetapi bebas yang bagaimana? Bebas yang masih tetap terarah, ya, bebas yang melalui peraturan yang ada. Nah, ya, apalagi untuk anak SD, SMP, SMA, bebas. Kamu mau ngapain aja? Nih handphone pakai untuk belajar, bebas mau ngapain, jangan dilepas. Kebablasan bebasnya, semua akan terbuka sama dia di sana, ya. Jadi harus betul-betul hati-hati ya Bunda memberikan kebebasan kepada anak-anak. Tetap kita bimbing, tetap kita kontrol. Oke, selanjutnya ada kesenangan. Saya butuh kesenangan. Saya nggak mau juga dikasih tugas sebanyak-banyaknya. Saya butuh kesenangan Bunda. Di hari libur mungkin saya ingin tidur aja, jangan diganggu. Nah, itu kesenangan saya. Mungkin kesenangan Bundanya apa di hari libur? Istirahat. Itu kesenangannya. Tidak bisa. Olahraga. Yakin olahraga Bunda? Ke free day ya. Oh, saya nggak sempat untuk ke free day. Tapi tidak rutin. Iya. Dicari waktu, karena harus diberi waktu juga kesenangan anak juga ya. Kita perhatikan betul sekali. Selanjutnya ada penguasaan. Penguasaan ada di kebutuhan dasar manusia loh. Tapi hati-hati, jangan sok menguasai. Nah, penguasaannya yang positif, ya. Tugas, misalnya tugas nih kawan gak ada yang mau ngerjain, aduh, gak ada yang bergerak ya, boleh kok. Mungkin Bunda Rosma mau bergerak dulu. Ingat, PPP besok belum selesai yo. Ayo kita kerjakan. Diatur temannya, boleh. Itu juga penguasaan. Tetapi dengan cara yang baik dan benar, menyampaikan tentang jam baik. Ini bagaimana ini? Ayo kerjakan. Tidak seperti itu, ya. Karena teman yang akan menerima juga akan menerima tidak nyaman dengan suara aduh sosok penguasa nih. Nah, gitu ya. Tapi kita dengar bahasa yang baik dan benar. Jadi penguasaan yang kita ingin lengkapi di kebutuhan kita itu tercapai dengan baik dan benar, dan orang lain pun bisa menerima dengan senang hati. Oke, lanjut next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada posisi penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, ini untuk guru ya, untuk ibu guru terhadap anak-anak murid, atau untuk orang tua terhadap anak kandungnya sendiri. Nah, pertama posisi penghukum. Tuh, kalau anak nggak melaksanakan peraturan Bunda ya, hukum. Awas ya, nanti anak Bunda kalau tidak ini nih Bunda suruh berdiri loh, angkat kaki, telinganya dipegang. Zaman dulu itu posisi penghukum, kebanyakan dilaksanakan zaman dulu kata Bunda ya, benar sekali ya. Yang kedua ada posisi membuat bersalah. Nah, ini kadang kedok guru nih untuk melelaikan hati anak. Ya, anak ketika aduh, Bunda jadi sakit ini, anak Bunda nih ribut kali. Pasti saya merasa bersalah. Nah, seperti itu ya. Aduh, gara-gara saya guru jadi sakit perut. Nah, itu posisi membuat merasa bersalah. Itu jahit tuh gurunya supaya anaknya patuh, dibuatnya seperti itu. Tuh dia. Nah, ada lagi posisi teman. Jadi kita menganggap anak murid kita itu adalah teman kita. Supaya apa? Supaya dia nyaman. Terutama itu biasanya kalau anak-anak mempunyai masalah ya Bunda ya. Dia tidak mau terus terang dengan kita pura-pura aja begini. Apa tuh? Ini siapa yang beli? Dia ya punya. Akhirnya dari cerita terkorek masalah itu ya. Itu posisi kita dengan anak sebagai teman. Ada lagi posisi pemantau. Ya, pemantau atau monitor ya. Nah, jadi kita memantau kegiatan anak, apa yang dikerjakannya ya. Kalau kepala sekolah juga memantau apa yang dikerjakan gurunya, apalagi kalau selama kepala sekolahnya nggak ada di sekolah, apa yang dikerjain gurunya di sekolah, apakah tetap melaksanakan tugas, apakah hanya main-main saja. Nah, itu
pemantau atau monitor. Yang terakhir ada posisi manajer. Nah, ini dia. Ini sebenarnya yang dipakai oleh bu guru terhadap anak-anak. Ya, tinggal sedikit lagi. Nah, ada lagi yang namanya segitiga restitusi. Apalagi nih segitiga restitusi ini? Yaitu proses dialog seorang guru untuk mendapatkan atau menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini rata-rata dilaksanakan bu guru untuk anak murid yang bermasalah. Nah, ya Bunda, semalam Bunda sempat sudah mencoba juga melaksanakannya tindak aksi nyatanya di Bunda ya. Bunda ini semalam mengambil data dari Aura dan Aska tentang segitiga restitusi ini. Nah, alhamdulillah respon dari Bapak Fasilitator sangat luar biasa. Ekspresi dapat bagaimana menstabilkan identitas anak tentang masalah itu sudah masuk, sudah itu bagaimana menyampaikan keyakinan kelas itu dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak, gitu ya. Jadi setelah itu anak akan menyadari kesalahannya apa dan anak akan memperbaiki dirinya menjadi yang lebih baik lagi, ya. Jadi sangat banyak ilmu yang harus kita dapat ya ibu-ibu, dan mohon bantuannya nanti pada saat saya melaksanakan aksi nyata nanti ya Bunda ya. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk ibu guru yang sudah menyisihkan waktunya untuk aksi nyata ya kegiatan Bunda ini. Terima kasih kepada Bunda Iya, Bunda Rosma yang sudah mendampingi saya di kegiatan aksi nyata modul 1.4. Dan terima kasih juga kepada Ibu Astri yang telah membantu Bunda untuk menampilkan materi ya tentang budaya positif. Oke, Ibu guru semuanya, mungkin sampai di sini saja kegiatan kita hari ini. Saya selaku CGP Angkatan 9 Kota Pekanbaru, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Dan Bunda akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Wan Suhaila, mengajar di TK Negeri Pembina 3. Perasaan saya tadi saat berdiskusi melalui paparan yang disampaikan Bu Suratmi tentang budaya positif, saya merasa ada semangat baru lagi yang muncul karena pengalaman CGP saya dulu bisa saya rasakan kembali saat Bu Suratmi mengikuti aktivitas ini, dan saya jadinya terbuka lagi untuk saling berdiskusi, berkolaborasi dengan Bu Suratmi agar kedepannya Bu Suratmi lebih bisa melaksanakan kegiatan CGP-nya dengan lancar dan juga membuka pola pikir saya lagi untuk bisa lebih baik dan lebih maju bersama Bu Suratmi. Sekian dari saya, semangat selalu, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya dan kesan selama Bunda Ratmi sebagai CGP, dia menyampaikan tentang pembelajaran budaya positif. Saya sangat merasa senang dan merasa terinspirasi dan senang sekali, dan ingat masa-masa kami angkatan 4 dulu, waktu kami melaksanakan juga kegiatan atau tugas-tugas CGP yang kami lakukan pada saat itu. Mantap dan hebat. Semoga Bunda Ratmi calon CGP sukses selalu. Amin.